Sebagai umat muslim, kita pasti pernah mendengar cerita tentang kisah Raja Mesir yang kejam dan sombong, yang mengaku sebagai Tuhan, sampai akhirnya tenggelam di Laut Merah, yakni kisah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun merupakan Raja Mesir yang dikenal zalim dan kejam. Ia kerap semena-mena pada penduduknya. Selain itu, Fir'aun juga dikenal sebagai orang yang selalu menentang kebenaran serta memusuhi Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Dan puncak kesombongan Fir'aun adalah ketika ia mengaku bahwa dirinya Tuhan. Sampai akhirnya ia pun tenggelam di Laut Merah saat ia dan pasukannya hendak mengejar Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya Bani Israel. Kisah ini begitu banyak menyimpan hikmah bagi setiap muslim yang beriman dan umat manusia secara umum, terutama karena jasad Fir'aun yang Allah selamatkan masih dapat dilihat hingga sampai saat ini berbentuk mumi Fir'aun yang terletak di Museum Mesir. Kisah kemenangan Nabi Musa alaihi salam atas Fir'aun, raja yang zalim ini, merupakan kisah yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah dan selalu meminta pertolongan kepadanya. Kisah kedua tokoh ini telah disebut berulang-ulang di banyak surat di dalam Al-Quran. Tak kurang dari 26 surat di dalam Al-Quran menceritakan kisah ini. Bahkan sebagian besar surat Al-Qasas berisi kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Tak ketinggalan juga informasi mengenai nasib jasad Fir'aun pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Dari sejumlah keterangan pun menyebutkan bahwa setelah Fir'aun tenggelam, jasadnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan hingga utuh. Tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal sendiri sudah dilakukan bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Fir'aun sendiri bukanlah nama melainkan gelar bagi raja-raja Mesir pada masa itu, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 52. Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Sebelum adanya penelitian maupun teknologi canggih meneliti dan menemukan jasad Fir'aun ini, Al-Quran sudah menerangkannya sejak 1400 tahun yang lalu atau kurang lebih 200 tahun sebelum jasad Fir'aun ditemukan oleh para ilmuwan dan peneliti pada tahun 1898. Kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini begitu menarik perhatian banyak pihak, terutama dari kalangan ilmuwan. Banyak ilmuwan tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana jasad Fir'aun yang sudah tenggelam lama di Laut Merah masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya. Pada tahun 1981, seorang dokter ahli bedah terkemuka di dunia yang berasal dari Prancis, yaitu Profesor Maurice Bucaille, menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi Fir'aun. Ia menyelidiki untuk mengetahui dugaan sebab kematian Fir'aun dan bagaimana bisa mayat tersebut masih begitu utuh walau terendam lama di air laut. Ia pun merasa terkejut saat meneliti mumi Fir'aun. Mulanya ia menemukan sisa-sisa garam yang lengket pada jasad Fir'aun, yang kemudian menjadi bukti kuat bahwa Fir'aun mati tenggelam di laut. Lalu ia pun tertegun dan berkata, bagaimana mungkin jasad Fir'aun yang tenggelam di laut itu tetap utuh dibandingkan dengan mumi lainnya? Lalu salah satu anggotanya yang seorang muslim pun berkata, jangan tergesa-gesa Pak, sebenarnya umat muslim telah berbicara mengenai tenggelamnya jasad ini. Ia pun sempat mengabaikan ucapan salah satu anggotanya itu. Ia meyakini dibutuhkan penelitian ilmu modern dan peralatan canggih yang mampu menjelaskan semua ini.
Lalu seorang dokter bedah muslim mengungkapkan pada dirinya bahwa Al-Quran telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun serta keutuhan jasadnya sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Padahal mumi tersebut belum ditemukan hingga tahun 1898 Masehi atau kurang lebih 200 tahun yang lalu. Lalu Muris pun berkata, apakah logis bahwa mumi di hadapanku ini adalah Fir'aun yang mengejar Musa? Tanya Muris dengan terheran-heran. Muris pun menerangkan bahwa Injil Matius dan Lukas juga menceritakan tentang tenggelamnya Fir'aun. Namun kitab tersebut tak menjelaskan keutuhan jasad Fir'aun ini usai tenggelam di Laut Merah. Sementara kitab Taurat dan kitab Keluaran juga tidak membahas tentang keutuhan jasad Fir'aun. Berbekal rasa penasaran, kemudian Dr. Muris Bukail menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim. Usai meneliti mumi tersebut, ia pun pergi ke Arab Saudi untuk menghadiri konferensi yang membahas keutuhan jasad Fir'aun. Pada acara itu, ia makin terkejut ketika salah satu ilmuwan muslim membacakan surat Yunus ayat 52. Ia pun tercengang dan tersentuh dengan isi ayat tersebut. Ia pun meyakini bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Hingga pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Lalu ia pun kemudian menulis buku berjudul Bible Al-Quran dan Sains Modern. Ia pun berkata, sejak awal nilai-nilai ilmiah yang ada di dalam Al-Quran telah mengherankan saya. Saya sama sekali tidak mengira bahwa dalam teks yang disusun semenjak 13 abad yang lalu itu ditemukan keterangan tentang segala hal yang bermacam-macam dan sangat cocok dengan pengetahuan ilmiah modern. My explanation are enough for everybody one who is objective and sincere to say the Quran cannot be the work of a man. Is perhaps no better illustrations of the close links between Islam and science than the Prophet's hadith. اطلب العلم ولو في الصين. Seek after science even in China, which is a veritable invitation to man to enrich his knowledge. More significant, if it is possible, is the famous hadith, Midadul Ulama Afdalu min Dami Shuhada. The scholar's ink is more precious than the martyr's blood. It comes as no surprise, therefore, to learn that religion and science have always been considered to be twin sisters by Islam.